Ini gue ada sebuah video nih. Beritanya sekitar yang singkat gue tuh 2 hari apa 3 hari yang lalu lah. Ini soal mahasiswa ya kan. Udah senior nih, kita juga sebagai senior nih. Dia ya bentak-bentak ya kan, mahasiswa yang baru masuk ya kan, jadinya bikin sifat dia pengen masuk kampus itu lebih gitu loh. Ini nontonin aja lah, gue males kritiknya, gue minta pendapat lo aja gitu, nontonin aja. Oke, balik lagi channel gue atau channel gue lupa ngasih salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kenapa penampilan gue beda, karena di sebelah gue ini ada orang ganteng pakai kacamata. Kenapa gue pakai kacamata? Karena untuk menyamai dia ya kan, mungkin gue ganteng apa enggak ya kan. Ini teman gue ya kan, biar dialah yang perkenalkan dirinya lah. Silakan my friends ya kan. Lu udah perkenalin diri belum? Nah itu mah nanti kalau yang punya acara mah belakangan, yang punya tamunya dulu lah gitu lah. Oke guys, perkenalkan, nama gue Sahrul lah. Terus Ya lu sekarang kegiatannya apa nih selama pandemi ini? Apa lu kuliah atau apa lu kerja? Apa lu lagi nyari kerjaan? Apa lagi dikerjain orang? ya bisa dibilang gitu, gue dikerjain orang kan. Dan pas saat pandemi gini, ya gue menjalani hari-hari gue secara biasa gitu. Iya, biasa di sini tuh gimana gitu loh, maksudnya kayak kaum rebahan masih ya. Ya di luar sana pasti gue tahu lu yang di luar sana pasti rebahan mulu, dan lu yang nonton ini juga rebahan semua. Seperti itu. Oh seperti itu ya. Dalam keadaan seperti ini, kegiatan anda ngampusnya itu apakah baik, apakah memburuk, apakah setengah-setengah atau tengah-tengah gitu loh? Bisa dibilang hampir semua mencakup. Mencakup. Soalnya baiknya itu Ada. di rumah. Buruknya itu ya kita nggak dapet apa gitu manfaat dari pelajaran yang kita ambil kan, karena daring online kan kita bisa Iya. mengelabui istilahnya. Iya. Benar. Kita saat kita lagi kuliah online nih, nah lu itu kuliah online dan saat dosen ngejelasin, lu ada yang rebahan ya kan, ada yang baca komik, ada yang nonton YouTube, ya itu pasti hal yang biasa sekarang kan. Iya. Nah itu sisi negatifnya ya biasa-biasa aja ya gini, biasa-biasa aja, semua hal gue jalani dengan biasa gitu. Itu cukup pembukaan yang sangat luar biasa dari temen gua yang namanya Saul ini ya kan. Dia ini temen gua di kampus juga. By the way gue juga ngampus juga, dan satu kampus beda kaprodi, beda sama dia gitu. Terus yang selanjutnya adalah gue mau ngebahas, tadi lo dulu lihat kan cuplikan ke bawah, masalah kampus yang ospek online nih ya kan, bentak-bentak nih ya kan. Nah gue lanjut aja. Nah saat gue masuk kelas itu gue juga bingung gue ngapain kan, karena gue nggak ada gitu pengajaran ataupun arahan dari senior kan. Ini harus ngapain kan, kaprodi itu apa, pembelajaran apa di kelas itu apa, ini itu gue nggak tahu, tapi gue itu belajar dari teman-teman di kelas. Oh gitu. Terus lo masuk nih, gue mau nanya nih, lo masuk kampus tahun berapa? Maksudnya tahun ajaran tahun berapa nih? Gue kira-kira masuk kampus itu karena waktu itu gue telat setahun ya. Jadi gue lulusan 2018, gue masuk 2019. Seharusnya dari 2018 itu gue udah masuk kampus, tapi ya itu karena kan Karena ada masalah kali ya gitu. Bukan, maksudnya ya bingung lah, ini mau kemana kan, nentuin gini pusing gitu. Ya udah masuk, akhirnya nemu ini, ya udah ini. Oh jadi lo yang pintar kayak gini aja pusing mau masuk kampus mana, lo yang pusing aja belagu. Enggak, bohong. Apaan? Dia termasuk pintar loh. Gue salut sama dia nih. Gue mah apalah daya kan, orang bodoh ya kan.
gue jujur aja ya, gue di kampus tuh cuma apa, tidur ya kan. Yang mungkin yang lu nonton nih teman-teman man gue, lu bakal tahu kesalahan gue di man itu sekolahnya gimana kan, tidur mulu. Nah gue di kampus juga gitu, tidur doang, tidur kerjanya. Gue kerjanya tidur, tau nggak? Dan itu pun dosen pun gak ada yang tahu. Dia belajar. Ya karena kalau di perbedaan jadi mahasiswa sama siswa itu beda jauh bro. Iya kan? Ya lu kalau misalnya jadi mahasiswa, lu mau tidur kayak mau jungkir balik kayak dosen juga bodo amat. Iya sih, benar. Beda lagi kalau misalnya dia SMA kan lu jungkir balik, lu ini kan guru masih, kamu kenapa gini kan? Masih ada pelatihan lah kan? Iya, masih peduli. Gitu. Cuman kalau misalnya lu jadi mahasiswa kayak ya bodo amat dosen. Iya. Karena kan dosen itu nggak cuma satu kelas, ya kan? Dia punya banyak kelas ya. Beda. Oke, topiknya agak ada menceng dikit sih, sedikit melenceng dikit ya. Bukan dikit, jauh ya. Nah, kenapa gua kadang menceng dikit biar ada FYI dikit, maksudnya ya ada bubuk mengicau lah, ada sedikit bubuk ya kan, kebencian. bukan kebencian, bukan sebuah analogi yang sangat-sangat luar biasa untuk memikirkan kita tuh wow sekali gitu loh. Nah kita balik lagi ke topik nih. Menurut lo gimana kalau misalnya kayak gitu, bagus gak? Sekarang gini, kita tahu nih, kita sebagai mahasiswa kan tahu tuh, karena kan lagi pandemi ini kan, apapun kondisinya kita harus online kan untuk jaga. Sebenarnya gue gini juga, ingat ya, gue sama dia udah sesuai dengan protokol ya, gue cuci tangan segala macem ya, jangan mikir yang enggak ya gitu. Nah lu gimana nih, masa ya secara logikanya ya kan, lu online di rumah ya kan, masuk mahasiswa baru nih dibentak di dalam rumah, masa lu dibentak kondisi di rumah, itu pun kalau ya isoke lah kalau orang tua nggak ada di rumah ya. Kalau ada di rumah gimana? Ayo, kayak yang gue baca sampai sekarang pun ya ini kasusnya lagi diproses gitu loh. Nah ini salah siapa, gue tanya? Apakah salah mahasiswanya yang baru nih atau yang seniornya gitu loh? Ya, kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang ya. Iya sih. Kita lihat juga kan, ini kalau ospek kan ada peraturannya kan. Kalau misalnya ospek nih bawa ini kan terlalu banyak kan, kayak kita masuk apalah gitu, baru masuk suatu lingkungan baru kan ada aturan di situ kan, ya harus kita ikuti. Cuman kalau misalnya dari yang tadi kasar gitu, itu ada ngomong kasar, ada ruangnya sendiri istilahnya. Iya. Cuman kalau untuk mahasiswa baru kan, ini mahasiswa baru butuh yang namanya bimbingan lah. Iya, bimbingan juga untuk kamuflase, bukan kamuflase, apa namanya? Evaluasi. Bukan evaluasi, kita kalau masuk penyesuaian lingkungan yang baru. Oh iya gitu. Itu kan juga harus butuh proses. Iya. Ya kan kita lihat juga di sini kan senior ini mengingatkan untuk memakai sabuk ya kan, tapi karena mahasiswa tersebut tidak memakai sabuk, yang menurut gua sih it's okay kan. Iya. Ingatkan lagi kan, itu karena aturan yang udah dia bikin sebelum ospek kan gitu. Semua mahasiswa harus mengikuti meskipun itu online. Iya benar. Tapi yang salah di sini adalah sikap si seniornya ini ya itu. Apalagi seharusnya senior ini mengerti kan online kan. Iya. Dilihat sama orang tua kan. Iya, benar. Orang tua juga memperhatikan anak yang baru masuk misalnya universitas negeri lah. Iya. Ya kan, universitas bergengsi gitu. Iya benar sekali. Benar sekali kan. Nah orang tua itu pasti ngeliat nih, wah kok begini gitu. Iya. Senior ini kok bentak-bentak begini. Iya. Itu kok bisa gitu. Iya. Emang sih wajar kan kalau yang namanya kita udah lama di suatu lingkungan kan, kita semakin mengerti, semakin wah ada anak baru nih. Iya. Ya kan kita juga udah pernah kan dari SMA baru kelas 1 jadi kelas 3. Bukan SMA Pak. Ya enggak. SMP itu sebenarnya udah ada, SMP sebenarnya udah ada. Enggak dari SMP, dari SD, dari kelas 1 misalnya kita naik kelas 6 itu udah senioran. Iya. Senioritas rasanya. Oh, tadi ada yang lebih lebih rendah dari kita lah, adik kelas. Bukan dibilang lebih rendah, maksudnya adik kelas. Iya, di kelas atau apa, bukan maksudnya rendah di sini.
dalam artian dia bodoh atau apa ya. Iya, gue tahu. Cuman tadi kemana? Gue lupa. Cuman dari situ sifat manusia kan pasti ada ngedongnya, maksudnya ada sikap gua lebih jatuhnya lebih tinggi daripada lu ya kan. Ya seharusnya itu ada forumnya sendiri. Kalau misalnya senior itu ingin mengingatkan ya ingatkan gitu. Tapi dalam artian tidak harus keras gitu membentak atau apa. Dosennya saja kan, kadang dosen juga, guru atau dosen kan itu membimbing. Iya, benar. Senior kita harus membimbing karena kita masih kuliah atau masih jadi mahasiswa di situ. Iya. Memang sih dia benar mengingatkan kan. Wah, lo salah nih, nggak pakai gini, ya kan? Nah diingatkan lagi, cepet ya pakai ininya, ambil gesper ya kan? Iya. Itu karena senior ini ingin membuat mahasiswa barunya maba ini disiplin. Iya. Ya kan? Jangan misalnya dia udah jadi senior kan, udah nggak disiplin kan, itu yang namanya pengajaran moral. Jadi bisa dibilang dengan adanya seperti ini, bisa dibilang yang namanya kita sebut bully ya, itu bakal bermunculan lagi dong jatuhnya. Bagaimana menurut lu nih ya kan? Kalau menurut dalam otak gua nih ya, yang menurut yang gua bodoh pasti bakal ada gitu loh. Menurut lu gimana? Kalau kita lihat ya, ini kan yang diabadikan, terekam, ya kan, langsung oleh maksudnya dilihat oleh orang tua, siswa, banyak orang kan. Tapi kan banyak itu kasus pembulian yang tidak dilihat oleh kamera, dilihat oleh mata. Kadang aja contoh ya, di suatu sekolah ya, kita menghadapi banyak yang namanya pembulian. Contoh nih, ya kita nggak usah sebut sama di kelas ya, di kelas ada satu orang dibully, apakah ada yang membantu teman itu? Nggak ada. Dibantu sama kakak kelas, adik kelas, teman sekelas lah ya kan. Malah banyak kasus pembulian yang ujung-ujungnya itu yang dibully itu bunuh diri. Ya kan? Ya, no. Ini kan kekerasan verbal kan, bukan secara fisik, tapi kan lebih banyak dari yang tadi, yang gitu. lebih yang lebih wow gitulah gitu. Yang kekerasannya melebihi itulah. Itu kan hanya diingatkan, cuman dalam artian keras, iya kan? Iya betul. Membentak, ya kan? Karena dia merasa senior. Cuman ya kalau anda merasa senior harus ada forumnya. Seharusnya kalau misalnya anda BEM ya, ikut BEM atau apa, itu anda dibentak, itu anda harus ya karena dibentak keras karena anda diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Tapi kan di video tadi tuh kok jadi melenceng jauh gitu. Kan tadi kan video yang tadi kita lihat tuh kan kalau nggak salah ibu-ibu ya, kita bilang ibu enak apa ibu apa mak ya, mak ibu-ibu lah, mother gitu. Nah si ibu-ibu ini bilang itu video itu dibikin dari emang sanya forumnya si kampus tersebut gitu loh, ya kan? Ini bisa jadi kelalaian. Mau kelalaian dari dosennya karena tidak ada yang memperhatikan atau memantau PPKMB lu atau mos lah atau istilahnya gitu kan. Lu aja lu begitu, gua aja kagak tahu artinya apaan, lu aja tahu. Nah berarti kan kepintarannya ketahuan. Enggak, soalnya kan PPK ya apa itu PPKMB gitu istilahnya, maksudnya mahasiswa baru. Ya itu apa gitu loh. Jadi maksudnya yang lo bilang ini bisa karena kelalaian kan jatuhnya ya, gitu. Kelalaian dari berbagai pihak gitu loh. Berbagai pihak ya, mahasiswa dari seniornya bisa. Dari seniornya bisa, soalnya sih di situ ada yang memantau lagi, ada senior yang lebih kadang kan di suatu organisasi kan ada seorang yang bijak gitu. Ada seorang yang memberitahu, ada seorang yang gini. Ya sifat orang kan macam-macam. Iya benar. Itu sih. Terus menurutnya nih yang tadi gue sambung tadi nih, yang gue bilang bully ini bakal muncul ya. Cuman kalau misalkan nih seniornya yang bentak dia nih,
dia udah lulus nih, udah kelar nih. Nah, apakah menurut lo apakah kemungkinan yang tadi yang dibentak bakal melakukan hal seperti itu ke murid baru lagi apa enggak? Nah ini pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat luar biasa. Anda pikir baik-baik. Bisa jadi. Jadi, Karena rasanya apa namanya psikologi seseorang kan, iya. itu nggak ada yang tahu kan, dia pernah mengalami istilahnya hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu. Ya betul. Simple past tense. Nah, jadi saat seseorang itu mengalami hal buruk di masa lalu kan, bisa jadi dia, wah gue pernah begini nih, begini nama senior kan. Nah akhirnya setelah dia jadi senior, dia melakukan hal tersebut sama adik kelas yang barunya gitu, maba baru. Gitu. Nah ini kan yang masih terlihat oleh media kan, banyak gitu kasus-kasus pembulian atau hal-hal yang lain lah yang tidak terlihat oleh publik. Iya. Nah kalau masalah ini kan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan minta maaf. Iya. Karena kelalaian kan bisa dari pihak Iya. kampus, Dari seniornya Dari juga, senior- mahasiswanya. ya seniornya juga. Ya banyak kasus pembulian kayak gini. Bahkan di kampus-kampus waktu itu saya kalau nggak salah dengar itu S2 ya, S2 itu S2. bahkan ada yang dibully. Itu padahal udah S2 loh. S2 dibully sih. Saya nggak tahu di mana, cuman ya denger aja gitu. Asal jepok aja ini. Itu kan pembulian bisa terjadi di mana aja, maupun dari lingkungan kerja, sekolah, atau dari lingkungan keluarga kan bisa. Iya. Atau dia punya apa namanya trauma gitu. Kebanyakan orang-orang yang dibully ini dia trauma, dia ingin Balas dendam lah ya jatuhnya apa? iya, membalaskan, oh nih gua gini Gini-gini apa maksudnya? Yang begini dong, membalaskan gitu. lu jangan begini-gini dong, maksudnya gini ke? Gini ya udah. Kau begini ke, lu bikin apa? Ya kan ini- pemikirannya aneh gitu loh. Jangan begini-gini, jangan. Kalau aja jorok gitu. Ya gua kan bukan yang gue jauh, mungkin gini lah, mungkin yang ngeliat ya kan, ngeliat video ini mikirnya enggak takutnya begitu gitu. Ya berarti emang dia yang mikirnya enggak. Gue kan gak ada maksud gitu. Ya nggak ada masalah, cuma kan kita nggak tahu. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin. Dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen, oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.